Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajril Rahman Sofwani dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 3 di terakhir saya 012 dari angkatan 2025 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi, perulangan, dan kode eksternal di dalam bahasa pemrograman C++. Di sini yang pertama ada if atau else, else if, switch, dan operator ternary. Kondisi mengontrol alur eksekusi berdasarkan ekspresi boolean. Struktur dasar dimulai dari if atau syarat benar blok dieksekusi, dilanjutkan dengan else if untuk cabang tambahan, dan else untuk kasus default. Evaluasi ekspresi logika mengikuti aturan shortcut circuit pada A dan B. Jika A salah, B tidak dievaluasi pada A, B. Jika B benar, B tidak dievaluasi. Gunakan perbandingan yang tepat sama dengan, dan hati-hati membedakan assignment dengan equality untuk pemetaan nilai discrete yang banyak dan bersih. Switch lebih efisien dan terstruktur dibandingkan rantai panjang else if. Namun switch hanya mendukung tipe integral atau enum. C++ juga mendukung char dan beberapa tipe integral. Operator ternary, sound, y ringkas untuk memilih nilai, namun jangan memaksakan untuk logika kompleks agar kode tetap terbaca. Di sini selanjutnya ada for, while, do while, dan range based for. Perulangan mengeksekusi blok berulang kali sampai kondisi berhenti terpenuhi. For cocok untuk iterasi dan perhitungan dan batas jelas. While untuk kasus di mana syarat diperiksa untuk eksekusi. Do while menjamin blok dieksekusi setidaknya sekali. Range based for mempermudahkan iterasi kompleks koleksi dengan sinteks yang lebih bersih. Hati-hati terhadap loop tak berujung infinite loop akibat kondisi yang tidak pernah salah atau variabel perhitungan tidak diperbarui. Untuk performa, gunakan iterasi cost referensi saat tidak memodifikasi elemen, dan referensi biasa saat memodifikasi agar terhindar dari salinan tersebut. Selanjutnya ada break, continue, dan return. Kontrol aliran memberikan Anda cara dari loop lebih awal untuk melompati iterasi tertentu. Break menghentikan loop saat ini, continue melompati sisa blok iterasi lalu lanjutkan iterasi berikutnya, dan return keluar dari fungsi bukan hanya loop. Gunakan ini untuk mempercepat eksekusi exit ketika syarat terpenuhi atau menghindari operasi mahal pada kasus yang tidak relevan. Namun jangan berlebih sehingga alur sulit diikuti. Lebih baik refraktor ke fungsi terpisah jika logika bercabang menjadi kompleks. Selanjutnya di sini ada operator logika, relasional, dan short circuit. C++ menjadikan operator relasional untuk perbandingannya, dan operator logika dievaluasi dilakukan dari kiri ke kanan dengan prioritas tertinggi. Kemudian si short circuitnya tuh bakal mencegah evaluasi sisi kanan jika sudah ditentukan oleh sisi kiri, yang berguna untuk validasi bertingkat sek 0 lalu sukses. Digunakan tanda kurung untuk memperjelas niat dan menghindari ambiguitas prioritas operator, terutama pada ekspresi kompleks. Ingat bahwa operator bitwise berbeda dari operator logika. Jangan tercampur saat bekerja dengan boolean. Terus di sini ada header, implementasi, modularitas, dan linkage. Kode eksternal berarti memisahkan deklarasi dan implementasi agar proyek terstruktur, mudah dirawat, dan cepat dikomunikasikan ulang. Dalam C++, letakkan deklarasi, fungsi jelas, template, dan kelas di file atau header, hpp, dan implementasinya tuh di cpp. Sertakan header dengan include mylib hpp untuk file lokal atau include untuk library standar. Gunakan include atau guard atau pragma once untuk header agar tidak terinclude
berulang yang menyebabkan redefisi. Pahami linkage, deklarasi fungsi atau variabel global yang didefinisikan satu. CPP memiliki external linkage dan dapat digunakan dari CPP lain eksternal bila perlu. Untuk template dan fungsi inline, implementasi sering ditempatkan di header karena harus terlihat sangat komplikasi. Selanjutnya, menggunakan library eksternal dan manajemen build. Satu, memakai library pihak ketiga atau static kayak static, lib, atau dinamik. Anda atau kita perlu mengatur include path atau header, library path binary, dan opsi linker. Pada Windows, dengan toolchain seperti MSPC, tambahkan header ke additional include directions dan library ke additional dependencies. Pada toolchain lintas platform, digunakan CMake untuk mendeklarasikan dependency via find package atau target link libraries. Pastikan kompletabilitas atau IBA dan versi compiler. Untuk distribusi dynamic library harus tersedia saat rutin, static library dibundle saat link. Selanjutnya saya akan langsung mempraktekannya. Nah, di sini ada pemrograman yang if else bulanan, teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan tabel grade A ya, yang ini. Nah, bagian ini dan ini itu adalah untuk mengecek apakah nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 90. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan langsung menampilkan grade A. Artinya, siswa itu memiliki nilai sangat baik dan termasuk kategori nilai tertinggi. Karena ini berada di kondisi yang paling atas ya, teman-teman. Nah, di grade A itu. Jadi kalau misalnya skornya 90, dia mendapatkan grade A. Kalau misalnya skornya 75, dia mendapatkan grade B. Jadi 90 nilai di atas 90 itu tidak akan dicek lagi ke kondisi lain di bawahnya gitu. Nah, untuk tabel grade B itu tuh jika nilai tidak memenuhi syarat grade A, program tuh bakal lanjut ke kondisi ini. Jadi apabila nilainya di bawah rata-rata antara 75 sampai 89, maka siswa akan mendapatkan grade B. Namun ini tuh belum termasuk ke kategori tinggi ya, teman-teman. Bisa dibilang ya sedang aja sih, seperti itu. Terus di sini ada grade C yaitu 60 ya, teman-teman. Nah, jika dua kondisi yang sebelumnya itu tadi tidak terpenuhi ya, maka nilai yang akan didapatkan oleh siswa tersebut itu adalah grade C. Jadi dia tuh bakal nilainya tuh termasuk standar ya untuk kelulusan minimum, teman-teman. Nah, apalagi untuk grade D, jika ketiganya tadi tidak didapatkan, maka dia akan mendapatkan grade D. Jadi jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, berarti nilainya kan di bawah 60 kan. Jadi program tuh otomatis masuk ke bagian else dan memberikan grade D yang menyatakan bahwa siswa itu tuh tidak lulus atau belum memenuhi standar kelulusan. Nah, di sini ada lulus ya. Skornya tuh 60. Nah, jadi bagian ini tuh dia tuh menilai kelulusan berdasarkan satu aturan yang sederhana. Jika nilainya lebih dari 60, dia bakal lulus. Jika nilainya kurang dari 60, itu tidak lulus ya, teman-teman. Nah, hasilnya tuh dicetak menggunakan operator ternary. Nah, di sini ya, teman-teman, lulus atau tidak, cek status nih. Jadi untuk kesimpulan singkatnya tuh pada pemrograman itu, jadi setiap tabel dalam program ini tuh berfungsi sebagai aturan nilai otomatis. Nah, si program tuh memeriksa nilai dari atas ke bawah sampai menemukan kondisi yang sesuai. Lalu dia bakal memberikan grade yang pantas tidak sih untuk lulus atau belum, seperti itu. Nah, dengan sistem ini keputusan penilaian tuh menjadi cepat, objektif, dan konsisten sesuai aturan yang ditentukan. Nah, kita coba bakal running ya, teman-teman. Apakah bisa, apakah tidak untuk bahasa pemrograman if else bulanan ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan nilai. Misal kita bakal memasukkan misal berapa ya, 90 deh. Nah, dia bakal menampilkan outputnya itu grade A, status lulus ya. Terus kita bakal contohin lagi di sini masukkan nilai, misal nilainya 50 ya, teman-teman. Nah, grade D, karena
si nilainya tuh kurang dari 60 ya teman-teman untuk memenuhi grade yang C, karena kan di minimumnya tuh dia harus grade C ya untuk tetap melanjutkan lulus atau tidaknya si siswa tersebut. Kalau misalnya dia kurang dari 60, dia bakal dapat dinyatakan tidak lulus ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program selanjutnya, yaitu penentuan grade dan logika bulanan. Nah, di sini ada yang pertama tuh ada variabel ini ya, ada variabel in atau in score ya. Di sini in score. Nah, di sini ini in score kan. Nah, saya akan menjelaskan tentang program yang if else bulanan ini. Nah, di sini pertama ada in score dan sin. Ini itu adalah variabel score yang digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan pengguna. Jadi tipe datanya itu adalah integer. Jadi dia tuh hanya bisa menyimpan bilangan bulat. Nah, nilainya tuh yang menjadi dasar penentu grade pada percabangan if atau else if. Jadi program ini tuh membaca input ke variabel ini menggunakan sin, sin score, lalu memeriksa apakah nilai tersebut memenuhi syarat untuk grade A, B, C, atau D. Tanpa variabel score, program ini itu tidak dapat menentukan proses seleksi nilainya, teman-teman. Nah, di sini ada variabel bool yang lulus ya, teman-teman. Di sini ini tuh untuk penentunya. Nah, ini untuk lulus apakah tidak. Nah, variabel bool itu adalah variabel tipe bulanan, yaitu hanya bernilai true atau false. Jadi nilainya itu ditentukan oleh ekspresi. Jadi skornya misal kurang lebih dari 60, ya berarti jika skor lebih besar dari 60 misalnya, dia tuh lulus, maka true. Kalau jika tidak lulus, dia tuh bakal false atau nilainya tuh tidak memenuhi yang 60 ini. Terus false-nya itu menggunakan operator ternary. Variabelnya itu variabel bulanan. Ini membantu menyederhanakan logika kelulusan agar tidak perlu menulis percabangan yang baru. Terus di sini ada latihan perkalian ya teman-teman, tabel perkalian. Di sini ada variabel in. Nah, variabel ini tuh menyimpan angka batas yang dimasukkan pengguna untuk menentukan ukuran tabel perkalian. Misalnya jika pengguna memasukkan 5, maka program itu bakal membuat perkalian 1 sampai 5. Nah, variabel ini tuh sangat penting karena menjadi batas atas loop pada variabel i dan j. Tanpa variabel ini tuh program tidak dapat menyesuaikan ukuran tabel berdasarkan tabel inputnya, teman-teman. Jadi tambah sini tuh dia gak bakal bisa menentukan isi tabelnya tuh berapa gitu. Terus ada tabel in i for in di sini. Nah, variabel i ini tuh digunakan sebagai counter pada loop pertama atau loop baris. Jadi loop ini tuh berjalan dari 1 hingga nilai n. Setiap iterasi i nya tuh mempresentasikan baris baru pada tabel perkalian. Perannya itu adalah memastikan program mengecek baris tabel secara lengkap sebelum pindah ke baris berikutnya. Jadi dia juga bisa struktur tabel terbentuk dengan rapi. Nah, di sini ada in j ya. Nah, ini. Nah, variabel j itu bertindak sebagai counter kolom untuk setiap baris yang ditentukan oleh i pada setiap iterasi loop dalam. Variabel j juga akan menghitung hasil perkalian i, j untuk tiap kolom pada baris tersebut. Dengan kata lain, j juga memungkinkan program menampilkan satu baris penuh hasil perkalian sebelum loop kembali ke baris berikutnya. Jadi variabel ini tuh inti dari konsep nested loopnya. Terus program yang ketiga yaitu adalah ini ya, for while do while. Nah, ini. Jadi variabel ini itu tuh adalah sebuah array yang berisi 5 elemen angka. Array-nya itu digunakan sebagai sumber data, akan dicetak menggunakan 3 jenis loop berbeda kayak for, while, dan do while. Dengan array ini, program dapat menunjukkan perbedaan cara setiap untuk
loop mengakses data yang sama. Tanpa array demonstrasi itu perbandingan loopnya bakal sulit, teman-teman. Nah, di sini ada variabel in juga ini. Jadi variabel pada loop for dan while ini, variabel pertama kali digunakan sebagai counter pada loop for. Digunakan dari 0 hingga 4. Counter ini itu digunakan untuk mengakses indeks array dalam loop while ini. Variabel i juga digunakan kembali, tapi di reset menjadi 0 untuk menunjukkan bahwa si while ini itu memerlukan inisialisasi manual. Peran penting variabel ini tuh adalah menjadi indikator posisi dalam array. Terus di sini ada yang G juga, yang G itu, nah ini variabel J juga digunakan sebagai counter khusus untuk loop while atau loop while. Sama seperti I, J dimulai dari 0 dan bertambah sehingga mencapai indeks terakhir array. Perbedaannya tuh loop while itu dijalankan minimal 1 kali sebelum pengecekan kondisi dilakukan dengan adanya variabel J. Terus programnya tuh dapat menunjukkan cara kerja loop while yang berbeda dari for dan while. Nah, kita bakal coba running ya, teman-teman. Nah, untuk for loopnya itu 1, 2, 3, 4, 5, while loopnya itu sama juga, dan while-nya itu tetap sama juga, teman-teman. Nah, sekarang kita bakal coba yang if boolean. Masukkan nilai, misal kita nilainya 5, grade D, di status 3 lulus ya, teman-teman. Ya, karena kenapa? Karena ya dia kurang dari 60, teman-teman. Kalau misalnya dia lebih dari 60, dia bakal mendapatkan grade C. Ya sama dengan kayak lulus, namun ya C gitu. Terus kita bakal coba tabel perkalian ya, teman-teman. Lanjut ke program yang kedua ya. Nah, di sini ada program pass by copy atau pass by reference ya, parameter atau ya seperti itulah. Nah, jadi program yang kedua ini tuh ada dua fungsi untuk mendemonstrasikannya. Jadi kayak perbedaan parameter pass by value atau copy dan pass by reference. Untuk void yang ini tuh adalah variabel yang diinisialisasikan 5 lalu dipanggil ke tambahkan copy x dan tambah ref bergantian ya, teman-teman, dengan count menampilkan nilai x setelah masing-masing pemanggilan untuk melihat efeknya. Terus di sini ada variabel x. Variabel x nya itu kayak it main ya, teman-teman, kayak it main nih, kayak variabel it main ini dinamakan dengan variabel x ya. Nih. Jadi variabel x itu memegang nilai awal 5 ketika tambah copy dipanggil. Nah, fungsinya tuh untuk menerima salinan dari x sehingga perubahan di dalam tambah kopinya tuh tidak mempengaruhi x di main. Jadi setelah panggilan si x nya tuh tetap nilai ya, teman-teman. Saat tambah ref atau x dipanggil, si x nya tuh dikirim sebagai referensi sehingga perubahan a ditambah 10 itu tuh sama dengan ya, teman-teman. Di dalam tambah ref langsung dimodifikasi x di main menjadi 15 ya, teman-teman. Nah, fungsinya tuh untuk tambah copy ya ini. Nah, fungsi si tambah copy-nya tuh adalah fungsi menerima parameter a secara pass by value atau salinan. Di dalam fungsinya tuh dilakukan kayak a tambah di plus sama dengan 10, tetapi itu tuh hanya mengubah salinan lokal a nya saja. Setelah fungsinya selesai, si nilai x nya tuh dipanggil tidak berubah. Fungsi ini tuh bertipe point sehingga tidak mengembalikan nilainya. Nah, untuk fungsinya tuh fungsi tambah ref ya. Nah, ini dia tuh untuk menerima parameter a sebagai referensi. Artinya a tuh di dalam fungsinya menunjukkan ke variabel asli yang dikirimnya. A nya juga akan mengubah variabel asli pada pemanggilan. Ini tuh cara untuk membuat fungsi memodifikasi argumen yang diberikan pada mengembalikan tanpa mengembalikan nilainya. Jadi dia tuh masih bertipe void ya, teman-teman. Kita coba running. Nah, setelah di pass by copy, nah di terminalnya bakal muncul ya
Jadi si kopinya tuh dia mengcopy atau menyalin 5 ya teman-teman. Nah setelah di pass by reference dia bakal muncul 15 begitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke program yang selanjutnya ya. Ini fungsi perkalian. Fungsi perkalian ini gak sih? Oh benar. Nah untuk fungsi perkalian sederhana ini tuh apa ya, program ini tuh mendefinisikan fungsi int-nya kaliin a dikali dengan integral yang b yang mengembalikan hasil a dibagi b nya. Nah di main itu programnya dia tuh bakal meminta dua bilangan yang a dan yang b dari penggunanya, lalu menampilkan kali a dan b nya teman-teman. Terus fungsi kalimat si in-nya ini tuh untuk menerima dua parameter bertipe in, yaitu untuk mengendalikan keduanya kayak return a dibagi b dan mengembalikannya hasil sebagai integer. Karena parameter dikirim by value, nilainya tuh nilai dipanggilnya tidak berubah. Fungsi ini tuh modular dan memisahkan logika perkalian dari kode 1 atau 0 di main. Terus ada variabel a dan b ya di mainnya. A dan b itu masing-masing menyimpan bilangan yang dimasukkan pengguna lewat sin. Kemudian keduanya tuh diteruskan ke kali a dibagi ke kali a atau ke b untuk dihitung hasilnya, dan hasil itu tuh bakal dicetak ke tipe in, artinya program mengharapkan bilangan bulat ya teman-teman. Langsung aja coba running. Masukkan dua angka untuk dikalikan, lalu kali 4, hasil perkalian 0 ya teman-teman. Oke, kenapa bisa 0? Oke, kita anggap selesai aja ya teman-teman. Langsung kita ke pemrograman yang selanjutnya. Nah di sini selanjutnya ada variabel pilihan ya teman-teman. Pilihan menyimpan atau pilihan menu dari pengguna, nilainya tuh dibaca dengan sin ya. Dia tuh bakal membacanya tuh dengan sin. Ini pilihannya tuh pemrogramannya tuh memeriksa if kayak pilihan 1 atau else if, atau kayak pilihan 2 untuk menentukan operasi loop atau do while gitu. Terus pilihan ketiga itu untuk membuat program, terus meminta pilihan sampai pengguna itu memasukkan 0 untuk keluar dari program yang di running itu. Terus di sini ada variabel a dan b ya. Nih sin b dan atau integral b. Dia tuh untuk menyimpan dua angka yang dimasukkan ke pengguna untuk operasi tambah atau kurang. Setelah dibaca sinnya tuh atau a lebih besar dari b, keduanya tuh dikirim ke fungsi tambah atau kurang, dan hasil fungsi tersebut tuh dicetak gitu teman-teman. Nah coba running. Nah 1 tambah atau keluar, pilih operasi 1 atau 2 untuk 0 untuk keluar. Misal kita pilih 1, masukkan dua angka, 1 tuh tambah ya, berarti 1 ditambah 6 sama dengan hasil 4. Nah di sini ya teman-teman, dia sudah berhasil kita running, berarti tandanya bahasa pemrograman yang kita coba kali ini itu sudah selesai. Nah untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Saya Fadil Rahmasufwani pamit undur diri.